Bos, kalau lu Islam, ini buat yang Islam ya, yang beragama lah. Eh, Nabi itu kaya, Bos. Betul. Tapi hidupnya sederhana. Gak ada di Islam itu ngajarkan buat lu miskin. Betul. Pasti nah Gitu. ini yang momen-momen yang mengubah Bang Ojol mau glow up. Nah, Dengerin. Waktu kelas 9 sempet deket sama cewek seangkatan. Beda kelas, sebelahan aja sih kelas tuh. satu angkatan beda ruangan. Iya, beda ruangan tapi sebelahan. Ah. PDKT-nya lama. Kadang tuh jaringan hilang. Sabar Bang Ojol nunggu sampai dia balas. Nanti hilang lagi. Besok baru balas gitu. Lama-lama kayaknya nihil nih. Iya. Nihil. Waktu itu Bang Ojol ada pentas. Bang Ojol lumayan lah skill gitarnya waktu itu. Jadi cewek kan lumayan suka nih. Ada main drama-drama. Dan kebetulan Bang Ojol jadi pemeran utamanya sama cewek gitar. Cewek di sebelah. Ya Dilan. Iya. Dilan. Nah, waktu itu ternyata si cewek yang Bang Ojol suka ini ngintip. Ngintip waktu pentas kelas 9 tuh. Diam-diam dia mantau ya. Iya, mantau. Pikirannya kasihan juga ya, apa aku deketin aja gitu. Nah, ada disuruh dia bilang ke temannya, chat lagi tuh si itu, si Anu. Ngisi pulsa, udah paket data. Udah zaman BBM tadi ya? Sudah WhatsApp. Sudah WhatsApp. Sudah WA. Isi paket, chat, gak lama jadian. Senang dong. Nih pas mau nembak nih, mau nggak jadi pacar aku? Udah nih, buang nih jauh-jauh HP nih. Kayak nembak nomor gitu ya? Iya. Mau nggak jadi pacar aku? Udah taruh di kamar sembunyi. Ting. Apa itu? Oh, diterima. Alhamdulillah. Kayak diterima. Kayak dipanggil interview gitu ya. Wah, akhirnya di interview nih. Dek. Waktu keret ngetik tuh. Wah. Akhirnya diterima. Iya. Pacaran. Ternyata berapa lama? 3 hari. Waduh. Trial skin sabar. 3 hari doang, guys. 3 hari. Kacau. Kenapa? Waktu itu dia ke depan kelas ulun. Panggil tuh si Bambang. Ini parfum nih, bersih, rapi, styling nih. Mau ketemu. Wah, ketemu ternyata duduk berdua. Bilangnya udahan aja. Alasannya gak tahu apa. Ternyata dia tuh balikan sama mantannya lebih cakep sih. Tapi lagi-lagi ya teman-teman ya, cakep itu relatif. Iya. Ya. Bukan kita memposisikan diri kita nih cakep karena satu persepsi, tapi cakep itu relatif. Tapi memang kegantengan, kecantikan tuh memang sudah ada standarnya. Nah, itu. Yang memang dibentuk oleh manusia itu. Pertama mungkin tinggi, putih, atletis, hidung mancung, mata apa sih? Mata belok. Agak sipit mungkin. Enggak juga sih. Mata sipit coklat Korean gitu lah. kan, Ya standar Korea. Orang-orang Korea gantengnya gitulah. Tuh teman-teman. Standar kecantikan dan ketampanan tuh sekarang kebanyakan diatur oleh fans. Jangan diserang ya saya. Itu kan menurut pendapat saya, kata Mas Panji, menurut pendapat pribadi saya gitu. Padahal kan orang kan sebenarnya semua ciptaan Tuhan tuh cakep-cakep, cantik-cantik, sempurna. Manusia itu makhluk sempurna. Iya, cuman manusia sendiri aja yang bikin standar seperti itu. Jadi itu memang kayaknya cakep ngaruh sih gitu. Nah, harusnya iya sih. Kita sebagai cowok juga kan cakep ngaruh sih gitu benar. Jadi gitu ya. Mulai tuh belajar styling rambut, belajar skincare. Perskincarean, padahal skincare Pon Mama dipakai. Ini nyebut brand. Gak apa-apa. Pun tuh artinya bahasa Banjar tuh milik mama. Ya, bukan brand yang itu ya. Anjay kelokannya. Pun tuh maksudnya pun mama itu punya mama. Skincare-nya punya mama. Kan brand ya. Pakai agak putih. Kadang diliatin mama.
Ketawa sendiri mama. Padahal itu kan ada apa ya bahasanya ya? Campuran lah ya. Iya. Yang bisa bikin kalau kulit nggak cocok malah bisa jadi berjerawat, ngeflek gitu. Malah bukannya Tapi- tambah ganteng, malah jerawatan jadinya. Waktu itu Bang Ojol sempat Iya. jerawatan. Oh, karena Belum tahu ilmunya ya, kalau pikiran dulu kan semua skincare sama nih. Oh. Nah, makanya ulun Iya. kira cocok gitu. Enggak. Berarti kan dapat kulit Malah rusak. yang bagus gitu. Kan ada tuh kulit-kulit orang yang pakai skincare apapun cocok gitu. Ada juga yang cocok-cocokan sama brand Iya. tertentu gitu. Oh, ternyata Bang Ojol ngalamin ya, ternyata Iya. berjerawat gitu. Dan parah kah? Yang parah enggak sih, kalau parah tuh enggak. Cuman tumbuh Yang ngaruh jerawat ya? banget tuh sabun muka. Ah. Dulu tuh mungkin belum ada ilmu ya, nganggapnya semua sabun muka, semua sabun Itu sama. Padahal kan dia sampai sabun badan dipakai ke muka, hancur. Itu yang saya alamin dulu juga. Sabun Life Girl. Life Girl. Ya, Life Girl itu saya sampai ke muka guys. Sampai ke Sama, muka lah. iya. Saya sampoin jadi. Dulu tuh sabun Gipe. Gipe. Iya. Sabun memiliki Gipe. Iya, Gipe. Gipe memberi ya Bang? Gipe memberi. Sorry ya teman-teman ya salah. Mulai masuk SMA, mulai tuh belajar. Sudah mulai tahu Mulai belajar gimana merawat diri perlahan. Olahraga. Sempet juga pacaran, kayaknya 3 bulan putus juga. Terus kelas 11 kan zaman-zamannya corona tuh. Kelas 11 pertengahan lah zaman-zamannya corona. Jadi kan aktivitas kan banyak di rumah. Jadi di situ lebih banyak scroll sosmed. Nah, dari situ Bang Ojol tuh mulai ngelihat gimana sih orang-orang tuh bisa ganteng, bisa cantik, bisa punya badan begini. Nah, di situ Bang Ojol terinspirasi. Yang mulai merubah. Iya, merubah apa ya, Pak? Merubah jati diri. Glow up lah jadi. Grow up. Yang sebelumnya anak layangan kata orang. Anakan layangan bau matahari. Kanakan habang di orang Banjar. Kanakan habang banyak kan bepanas. Akhirnya jadi sosok yang glowing. Iya, gak juga sih kalau glowing tuh. Pertama tuh Glowing in the dark. Pertama tuh ya belajar lah pastinya. Sabun muka yang cocok gimana, ada kandungan-kandungan gimana, terus cara styling rambut gimana. Yang paling Bang Ojol tuh gak bisa lepas sampai saat ini workout, olahraga. Workout. Gym kayaknya kadang males ke gym, ganti ke workout aja. Workout tuh udah jadi darah daging. Workout itu ya? Iya. Mulai workout tuh yang pertama tuh Bang Ojol tuh maunya tinggi sama kurus aja. Karena ngelihat orang kurus, orang tinggi tuh masuk semua pakaian. Iya betul. Bentuk tubuh tuh apa namanya Bang? Ngaruh. Bentuk tubuh tuh mempengaruhi pakaian kita. Visual utama. Ya, visual. Orang gak mungkin kan ngelihat hati kita dalam kita, pasti ngelihat look visual. Ya betul. Nah di situ ngelihat teman yang model-modelan jamet, keren nih. Baju-baju dulu tuh masih baju-baju yang distro. Boleh sebut? Boleh. Yang rapping the pet gitu, rapping the pet. Perapatan rebel. Yang kargo pendek. Ya itu zaman-zaman hunting itu. Iya teman-teman. Saya kurang tahu ya. Karena saya sudah tua. Itu teman-teman tuh pada hunting tuh mulai SMP. Bang Ojol hunting sudah kelas 11, ketinggalannya tuh jauh. Oh, gapnya terlalu jauh. Iya. Oh, yang hunting baju-baju bekas. Iya, jual baju-baju bekas. Tapi baju-baju yang brand Avengers Sevenfold. Avengers Sevenfold. Ya, metal. Yang baju metal. Yang gambar monyet tuh. Baju band. Apa Bang? Yang mahal tuh. Yang gambar monyet tuh. Itu ya teman-teman ya, bantu ya nanti ya brand-brand komen. Supreme, Elvis, ya Gucci. Di situ mulai aktif lari. Pertama tuh nyoba lari. Dulu tuh pernah SMP tuh nyoba sit up ya, gimana sih biar six-pack, sudah ada kepikiran dari dulu tapi gagal. Mungkin ilmunya kurang. Konsisten lari waktu zaman corona kan gak masuk sekolah, jadi setiap hari lari. Ada perubahan. Mulai nih agak kurusan nih. Terus kalau tinggi kayaknya kada kerasa. Kalau kurusan mulai kerasa gitu. Nah, kelihatan lah. Habis itu
pindah ke push up, Hmm. rutin push up. Ini kan agak lumayan gendut ya Bang Ojol dulu, bukan gendut sih, bantat, apa sih bahasa Iya, iya. Indonesianya? Gemoy. Gemoy tapi pendek. Atau badan. gini, awal mulanya Bang Ojol mutusin workout itu karena sebelumnya di tinggi berapa, terus berat badan berapa, sampai maksudnya yang memotivasi kayaknya aku harus berubah deh gitu. Sempat berapa waktu itu tinggi badan, Tinggi berat badan badan? tuh 161 apa 162 dulu tuh. Sebelumnya itu? Iya, di berat badan tuh 60-an kayaknya. Kan pendek, 60-an udah lumayan. Harusnya ideal dong. Ide ya. Tapi kan 65 kalau gak salah, tapi kan karena pendek tadi kelihatan bantat, dada agak kendor gitu. Nah, dibilang orang pakai BH aja lah. Ya. Kan gak terima lah sebagai pria sejati dibilang gitu. Tetenya Semoga orang yang nonton nih ingat masih kata-katanya. Sekarang Bang Ojol udah berubah ya teman-teman. Jangan-jangan Anda yang bilang Bang Ojol pakai BH sekarang pakai BH. Nah, di situ mulai nih latihan push up, minta saran teman, push up lah biar bidang dadanya. Sorry. Sekarang berapa berat badan? Sekarang di 60. 60 juga. Dulu 60. Oh, cuman kan sama. Tapi cuman dari dulu secara kendor. Iya. Dan kalau sekarang masa ototnya lebih tinggi dibanding lemaknya. Kalau dulu lemaknya yang lebih dominan ya. Kalau dari segi berat badan tuh gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Dikit lah. Cuman masa ototnya yang naik gitu ya. Visual berubah, look berubah. Kalau tinggi badan ada perubahan juga? Sekarang 167. Yang dari 161 167. Naik 5 sentian lah 5 sampai 6 senti. Nah itu ya teman-teman ya. Ternyata workout itu ini kita nggak tahu sainsnya ya, sainsnya ya. Cuman secara yang dialamin sama Bang Ojol ternyata workout itu mempengaruhi tinggi badan ya. Iya. Bisa menambah tinggi badan gitu. Lumayan loh. Disclaimer 5 sampai 6 cm itu lumayan tinggi itu. Tinggi badan tuh lumayan banyak. Iya. Kalau tinggi badan sih genetik. Jadi ada orang yang memang tingginya misal 160, kalau memang genetiknya seperti itu ya 160 mentok. Mungkin naiknya dikit tapi karena genetik. Berarti maksudnya bisa ralat lagi nih. Iya. Enggak. Ternyata tidak berpengaruh teman-teman. Gimana ini? Menurut studi yang Bang Ojol baca dari penelitian. Tidak bisa. Iya. Tapi pengalaman Bang Ojol ternyata bisa. Pertumbuhannya Bang Ojol waktu 161 tuh kan masih umur 17-18 tahun. Masih masa pertumbuhan ya. Ini kan sudah 23 kayaknya agak masih bisa nambah, iya, cuman nggak lambat terlalu, gitu nah. Ya nggak secepat waktu 17-18 tahun. Itu pun 5 tahun workout hasilnya segitu doang. Naiknya 5 cm 5-6 cm. Tapi itu lumayan loh Bang. Lumayan banyak penambahan. Lumayan sih karena kan nutrisinya tercukupi. Kayak dada ayam setiap hari, sayur. Workout, nutrisi juga nutrisi yang penting. Dikonsumsi juga berpengaruh ya. Yang pasti protein, serat, sayur, sama susu. Iya, itu penting ya. Kita tuh memaksimalkan sih, lebih tepatnya memaksimalkan pertumbuhan. Berarti pola yang Bang Ojol terapkan adalah makanan-makanan yang berprotein tinggi, berserat, dan juga bergizi. Ya teman-teman ya. Itu ada sedikit tips nggak? Maksudnya kalau untuk orang-orang yang pengen diet juga gitu, maksudnya merubah pola hidup gitu. Ada tips nggak? Dulu yang Bang Ojol jalani selama 5 tahun itu kayak apa? Pagi makannya ini, siang makannya ini, malam makannya ini gitu. Atau ada metode Bang Ojol sendiri yang terapkan? Yang ciptanya Bang Ojol sendiri lah. Metode dari Bang Ojol, lebih ada saran dari Bang Ojol. Atau yang Bang Ojol alami lah waktu 5 tahun itu lah. Ya. Gimana cara makan? 5-6 tahun lah lebih tepatnya. Kalau ada temen nanya pemula banget nih. Iya. Kenal olahraga sama sekali. Bang gimana caranya biar konsisten? Bang gimana caranya atur pola makan? Makanan apa aja? Iya, makanan apa aja. Ini di rumah dimasakin mama ini. Jadi kan bingung nih. Iya. Panjang bro kalau dijelasin. Kita mulai dari yang paling bawah aja. Lu mau jalan kaki, gerak aja. Udah oke. Udah oke. Itu aja dulu.
terus setiap hari jalan kaki, nanti perlahan lari, nanti coba lagi kalau sudah mulai ada perubahan pull up, workout, Ya. squat. Atau kalau pengen lebih maksimal ke gym gitu ya. Iya, kalau sudah mulai baru pikirin di pola makan. Makanan bebas, masakan yang dibuatin orang tua gitu. Betul. Jangan terlalu stres di situnya. Ya kadang Kita orang kadang ngelihat influencer-influencer di TikTok, di IG sampai ada yang bertimbang makanannya, itu kan stres, Bos. betul. Mereka berduit, Betul. lu Ya. Berduit juga. berduit, tapi Cuman tidak unlimited mereka gitu. Iya. Kalau kita masih ada batasannya keuangannya. kalau cerita Bang Ojo juga pernah sempat ikut body contest. Wow. Pernah. Di Di Sampit. Di Pangkal Ambon pernah. Sayang kan badan nih bagus nih, gak dimaksimalin ikut body contest. Yang di mana itu kalau boleh tahu? Yang di Sampit. Di Sampit waktu event Radar Sampit. Oh, yang di Radar Sampit. Iya. Juara 4. Juara 4. Mungkin kenal ya Bang ya sama yang tamu kita dulu. Bang siapa itu? Coba. Lupa. Pokoknya ada kita Pokoknya. ada ngundang juga kemarin tuh orang body contest juga. Bagus juga badannya. Mungkin kenal kayaknya. Kayaknya. Nanti kita cari ya. Kita cari ya teman-teman ya Nah, namanya. itu kan setelah pas ke body contest sempat asam lambung. Di situ asam lambung pertamanya Bang Ojol. Karena stres kah? Enggak. Ini kan diet nih, diet ekstrim, jaga pola makan. Terus tiba-tiba setelah body contest kan bebas dimakan nih. Betul. Apa aja dimakan jadinya. Ya. Sampai kenyang-kenyang, kembung-kembung setiap hari, jadinya asam lambung. Kayak kita tuh terbiasa makannya di polanya seperti ini, berubah total aja jadinya. Kaget jadinya tubuh. Iya, kaget tubuh. Di situ mulai asam lambung. Terus kayaknya kalau Bang Ojol tetap maksain di bodybuilding, body contest, gak ada ngasilin duit. Iya. Rugi. Jadi ya. Gaji habis buat situ. Buat tabungan nggak ada jadinya. Buat susunya dan segalanya kan, Iya. buat proteinnya. Belum semakin besar masa otot kita kan semakin banyak perluan nih buat otot nih menjaganya. Di situ udahlah olahraga biasa aja. Yang penting tetap mempertahanin look ideal. Ya. Gak usah lah ikut-ikut event-event lagi. Jadi sekarang tuh fokus nyari duit aja sih goalsnya itu bikin konten tadi. Nah yang terus yang brand tadi. Oh yang brand. Kita balik lagi ke brand. Kayaknya cukup lah motivasi dari Bang Ojol masalah glow up, masalah masa lalunya Bang Ojol, flashback Bang Ojol. Sekarang sampai kita menghasilkan dari seorang bocah yang polos akhirnya berkeinginan untuk merubah jati diri sampai akhirnya menghasilkan uang dan masuk endorsan. Kalau ditanya kenapa dari ngojol bisa masuk endorsan, ngasilin duit dari luar ojol, mungkin cerita lagi nih, gak apa-apa nih cerita lagi nih. Cerita. Memang itu tujuan kita di sini, memang cerita. Bang Ojol tuh kerja di dinas. Ya pas kerja di dinas kurang lebih 4 tahun. Adalah dinas mana lah. Sempet ngojol juga. Kalau pulang dinas kan jam sore nih, ngojol malam. Sabtu Minggu libur, ngojol seharian gitu. Oh berarti sebelumnya pernah kerja di instansi pemerintahan? Iya, honor. Sebagai honor. Tenaga kontrak lah. Itu berapa lama? 4 tahun. Oh 4 tahun juga. Oh lumayan nih. Ngojol 3,5, kerja 4 tahun. Oh berarti sambil ngojol sambil kerja waktu itu. Kalau sekarang full ngojol. Gak ada sih yang tetap. Ada sih kerjaan-kerjaan lain gitu nah. Ya, maksudnya untuk utamanya lebih ke ojol. Lebih ke ojol ya. Iya. Dan nge-brandingnya lebih ke ojol. Dan endorsan masuk itu karena ojol juga. Iya. Itu karena konten. Iya, konten. Kalau gak ada konten mana bisa masuk. Kenapa Bang Ojol mutusin untuk full time di ojol? Karena setelah 4 tahun yang Bang Ojol rasain, kayaknya ngestak deh di instansi ini. Iya, ngestak dari keuangan, bagi waktunya. Setelah 4 tahun kok gini-gini aja gitu. Nah, entah Bang Ojol yang gak bisa nabung apa gimana. Karena Gen Z suka nongkrong. Apalagi suka main OOTD-an kan. Dengan gaji yang
di bawah UMR lah kalau Iya. bisa dibilang. Karena masih honor Iya, waktu itu. mutusin nih keluar dari zona nyaman. Karena kadang tuh lingkungan pengaruh sih, kadang ada yang toksik, ganggu. Sebenarnya dengan gaji sih itu tingkat toksik yang segini Iya. ganggu banget. Nggak mampu lah untuk Iya. meladeni Buat mereka. kesehatan mentalnya Iya. Gen Z tuh Nggak mampu. Ganggu banget. puncaknya waktu itu ada plek lah sama atasan yang bulat jadinya keputusan buat resign tuh. Buat resign dan Iya. memutuskan untuk berkarir di ojol sepenuhnya. Apalagi Gen Z kayak Bang Ojol ada ngeselak sedikit kan gengsinya kena nih. Mental health-nya tuh keganggu, guys. Kita jangan mau diperbudak orang. Iya, itu dia. Jangan mau ngebit. Kalau kita ada kebiasaan skill, ambil, Ya, bos. Kembangkan. Jadi orang-orang kantor udah enak kerja di sini katanya. Kenapa? Malah mau resign, malah ini. Banyak cemoohan lah waktu mau resign itu. Orang tuh gak percaya kalau Bang Ojo tuh bisa sukses keluar dari kerjaan itu. Iya. Diremehkan. Di situ Bang Ojol tuh bawa motivasi besar. Ngojol gimana caranya aku bisa sukses. Kalau modal ngojol seharian panas-panas motor rusak, kayaknya habis-habis buat itu aja gitu nah. Motor aja. Gitu. Sedangkan Bang Ojol kan sekarang punya ghost mau nikah. Iya. Ada orang yang percaya sama Bang Ojol gitu nah, mau jadi pasangannya Bang Ojol lah, semoga aja berjodoh, amin ya rabbal alamin. Yang jadi, pengen cepat-cepat dihalalkan. Pria yang bertanggung jawab. Iya, itu dia, guys. Jadi jangan pria yang bertanggung jawab, pria yang bertanggung jawab, bukan pria yang mentanggung jawabi pria lain ya. Ya, sebagai pria yang bertanggung jawab, Bang Ojol tuh punya goals yang gede sih. Gak mau bawa anak orang tuh hidup susah. Betul. Dia ikut orang tuanya enak, punya skincare gini, kulitnya bersih, badan bersih. Masa ikut Bang Ojol jadi berantakan? Nah, betul itu dosa, bosku. Itu dosa. Bang Ojol anggap dosa kalau itu. Bang Ojol gak mau bawa anak orang hidup susah. Betul, Bang Ojol juga gak mau susah. Ya itu. Ganteng-ganteng susah jelek jadinya nanti. Ganteng itu perlu modal. Nah, itu. Kecuali dia memang keturunan ganteng, walaupun miskin dia tetap ganteng. Tapi jarang sih. Nah, ini bisa juga. Ini Bang Ojol kan lihat potensinya Bang Ojol ini kan ada ngejual nih. Misalnya dari segi looks kan oke nih. Ngejual, masa Bang Ojol hidupnya susah? Betul. Gak cocok kan Bang Ojol yang modelnya gini tapi hidupnya susah? Betul. Terus secara look tuh kayak orang berada gitu. Iya. Mutusin buat konten. Kalau dibilang Bang Ojol kan di IG sama TikTok kan baru nih brandingannya sebagai seorang Bang Ojol. Tapi kalau sebelumnya belum ngelihat Bang Ojol tuh sudah 5 tahun di belakang tuh udah konten. 5 apa 7 tahun di belakang sudah mulai konten. Sebenarnya. Iya. Tapi di sosial media apa? Di YouTube. Oh, sebelumnya di YouTube. Pertama di YouTube buat konten game. Kenapa gak lanjut? Karena HP burik. HP kentang. Dulu sering dimarahin orang tua main game mulu gitu. Nah, padahal goalsnya Bang Ojol tuh mau jadi gamers. Iya. Karena mindset orang tua main game tuh gak ada ngasilin apa-apa, jadi udah dimarahin aja. Mending belajar serius gitu. Ya tujuan orang tua baik lah. Iya, tujuannya mau cari yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti. Jadi dari dulu tuh memang sering berlawanan. Mindset Bang Ojol sama orang tua tuh sering berlawanan. Mungkin pengaruh apa sih? Ekonomi juga. Bukan. Gen Z milenial tuh apa sih? Anunya, zamannya, generasinya. Iya, generasinya generasi beda. Z sama generasi milenial. Boomer sih. Boomer betul. Kalau orang tua pengen generasi milenial terlalu muda mereka menikah. Iya. Anaknya sudah sebesar ini. Terus sempet mau naik konten tuh waktu klip ceramah. Jadi kliper ceramah Ustadz. Oh iya. Sudah beralih dari gamer. Iya, dari gamer. Akhirnya jadi clipper. Nyobain platform TikTok nih. Jadi clipper Ustadz. Followersnya sempet di 200 plus. 200k plus. 200.000? Iya. Di 200k TikTok. Iya. Wow. Itu akun Bang Ojol sendiri. Akun sendiri. Oh, cuman ngeklip. Iya, ceramah-ceramah Ustadz. Iya. Sempet masuk affiliate, pernah 10 hari 2 juta uang masuk. Karena kontennya viral.
ada keranjangnya 10 hari 2 juta. Wow. Saya ingin jadi TikTokers juga, guys. Nah, dulu pas yang susahnya Itu tuh awal-awal ya? iya, yang susahnya pas zaman-zaman keranjang kuning dihapus. Oh. Itu para affiliate tuh pusing tuh. Zaman-zaman keranjang kuning dihapuskan tuh. Karena waktu itu kan ada demo tuh orang-orang yang jualan di apa sih? Di real life. Ya, di real life tuh merasa rugi penghasilannya gitu lah. jadi menurun. Iya, lebih milih di online karena dari segi harga lebih murah. Terus biaya ongkirnya juga banyak promo-promo yang gratis. Jadi mereka lebih beralih ke situ. Apalagi karena zaman-zamannya corona, kalau gak salah Bang Ojo tuh konten klip tuh orang kan lebih jadi, di rumah, banyak keluar, di rumah, iya, social distancing. Iya. Nah, terus tuh udah di konten itu kayaknya gak asik nih bawa nama orang. Iya. Karena kan nama Ustadz kan udah besar-besar nih, gak asik nih. Terus pindah ke anime. Awal-awal anunya setelah itu. Iya. Oh, mencoba ke YouTube lagi. Iya, YouTube lagi. Lanjutin YouTube yang tadi yang game dihapus semua, ganti anime. Lebih ke spoiler sama ngejelasin alur YouTube Short, main YouTube Short. Itu tembus 20k followernya. Subscribernya. Iya. Wow, mudah sekali ya, Bang. Oh, kelihatannya mudah. Ya? Enggak kayak kita ya, Bang. Kok susah banget gitu, naik 1000 aja susah banget nih. Bang Ojo lumayan cepat karena Bang Ojo tuh orangnya suka belajar, evaluasi tiap konten. Dan kenapa mutusin sudah off di YouTube? Karena Bang Ojo tuh memang kayaknya egonya tinggi sih. Jujur aja Bang Ojo tuh mau terkenal. Bukan ego tinggi, lebih kayak ingin berkembang terus gitu. Lebih maunya tuh nggak mau stuck di situ aja. Secara personal tuh orang tuh tahu nih Bang Ojol misalnya nih di YouTube nih 1 juta subscribernya, tapi kan nggak tahu orangnya kalau siapa? Itu Bang Ojol. Berarti kalau itu seorang Bambang. Iya, gitu, berarti lebih pengen menonjolkan orangnya ini siapa secara gitu. Personal. Jadi akhirnya dulu tuh sempat sebelum konten Bang Ojol yang seperti ini niche-nya, dulu tuh Bang Ojol versi penghujat pemerintah. Sempat. Iya. Boleh nggak sedikit menghujat di sini? Janganlah. Sedikit aja. Itu jalan sampai Samuda masih rusak. Tolong ya benerin ya, itu pas tikungan lagi, Bos. Bang Ojol sebagai orang Samuda tuh aduh, terasa dek lewat jalan yang situ. Harusnya ke Samuda 15 menit nyampe. Gara-gara jalan seperti itu. Enggak, ini kita kan mau menghujat. Tujuannya kan mau menghujat. 15 menit nyampe, sekarang sejam 2 jam baru nyampe karena jalannya terlalu rusak. Tapi alhamdulillah Bang sudah mulai perbaikan. Oh, sudah mulai perbaikan. Kita tuh jangan selalu suzon. Saya ralat ya, teman-teman ya. Main aman. Main aman. Tapi kan lama juga baru dibaikin. Ya mungkin dananya mungkin dari dananya pusat. Dari pusat. Kayaknya. Diganti ke dana Kopdis. APBN kita lumayan gede. Bisa dilihat ya Bang ya. Kita lanjut ke ke konten tadi. Ke kembali konten ke laptop. Kita nggak ada. Kita tidak boleh laptop ini guys. Akhirnya memutuskan untuk sempat ngonten mempublikasikan personalnya. Sebenarnya motivasi terbesar setelah resign kerja sih. Karena sering diremehin, gak bisa apa-apa, gak punya skill. Udah mutusin buat full time di ojol. Gimana caranya bisa ngasilin lebih lah duit. Bukan hanya di ojol, bukan hanya di orderan aja. Karena Bang Ojol kan ada basic content creator ya dulu tuh. Jadi kenapa nih gak branding diri sendiri aja buat di kontenin. Biar orang tahu, orang-orang Sampit, orang-orang se-Indonesia sebumi ini tahu kalau Bambang tuh ada di bumi gitu. Enggak Bambang Pamungkas aja guys gitu. Enggak, Bambang Prihandoko, Abang Ojol juga ada di bumi. Bang Ojol juga ada. Enggak Bambang Pamungkas aja. Kalau bikin konten Bang Ojol tuh dari kalau di IG ya, pengikut tuh udah dari 280 kalau gak salah. 280. Bekas akun jualan sih. Jualan nasi kepal dulu sempat. Oh, jadi beli nih anunya, akunnya. Enggak, dikasih. Akun jualan nasi kepal, follow temen, pengikut 200 yang diikutin 600. Oh.
Oh, Jadi maksudnya sebelum ngonten Bang Ojol pernah jualan nasi kepal juga? iya 2 bulan jualan sama sempat usaha iya UMKM ya? iya sambil sekolah sambil kerja. Sambil kerja sambil jualan. Ini kan kerja masuk 7:30 jadi subuh udah sebelum subuh malah sudah bikin prepare. nasi, ya prepare sama jualan. Ayang di rumahnya, ulun di rumahnya. Yeah. Jangan sujon ya. Masing-masing di rumah Masing-masing di rumah. ya teman-teman Jadi ya. ketemuan di tempat jualan setiap kali selama 2 bulan. Tapi karena kayaknya lumayan capek gitu nah. Dan kadang tuh kalau memang sih salah kadang telat sedikit, ngejar apel buru-buru kan bahaya di jalan. Betul, jadi ngebut-ngebutan. Iya, udah sih mutusin buat nanti aja sih kita lanjut jualan gitu. Cari momen yang memang benar-benar bisa fokus di situ. Lebih ke belajar gimana sih jualan gitu. Betul. Iya. Adalah sedikit ilmunya. Kalau kita lanjut ke konten tadi. Bang Ojol tuh konten yang fokus ngojol seperti sekarang, niche-nya seperti sekarang tuh sudah 1,5 bulan. Baru aja sih. Baru mulai lah ya. Yang tapi lumayan cepat kata teman-teman gitu nah. Boostnya, followersnya lumayan cepet naik, view-nya lumayan. Yang ulun lihat juga ada yang sampai tembus hampir 500.000 penonton kan di TikTok. Di TikTok. Di TikTok tuh dari nol malah. Akun baru dari nol sekarang udah 3.000 plus sih. Wow. 1,5 bulan 3.000 plus. Lumayan. Iya, di IG pengikut yang dari 280 sekarang 1.450-an kalau gak salah yang baru-baru ini ya. Dalam waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Karena kenapa Bang Ojol bisa ngitung? Bang Ojol tuh berlangganan capcut kan setiap bulan. Yang pro yang 14.000 itu. Sekarang sudah nih berlangganan lagi. Kan beluman 2 bulan, beluman habis kan. Nah itu dari situ ya. Bang kok cepet banget kontennya gitu. Nyuntik nih. Tipsnya dong gitu. Kenapa bisa cepet? Orang lihat Bang Ojol tuh pemula, padahal sebenarnya yang bisa membangun Bang Ojol seperti sekarang tuh sudah 7 tahun yang lalu. Bang Ojol tuh bukan yang 1,5 bulan ini. Iya, dari masa lalu Bang Ojol yang mau glow up, mau belajar, belum lagi yang ditipu-tipu orang, ikut bisnis orang, ikut MLM pernah kena tipu, duit banyak habis di situ. Banyak struggle-nya. Iya, struggle-nya banyak. Memang umur Bang Ojol tuh masih 23, tapi kalau masalah hidup lumayan lah. Iya. Lumayan gonjang-ganjing kayak lumayan gonjang-ganjing. Iya. Makanya sampai terbentuklah mental seorang Bang Ojol ini. Iya, kenapa Bang bisa pede, tutor dong pede. Nggak mudah bos. Nggak harus 7 tahun dulu. Nggak ada orang itu pede bangun tidur langsung pede, gak ada. Nggak ada. Pasti banyak masa lalunya. Jangan ngelihat Bang Ojol yang sekarang perawakan bersih, looks bagus. Enggak bos. Walaupun kalian nih looksnya kayak Bang Ojol sama persis, misalnya lu ganteng cantik, belum tentu pede bos ngonten. Betul. Gak mudah bos ngonten tuh. Dihujat orang. Betul. Kadang malah saudara, sepupu malah malu ngeliat konten kita. Orang-orang yang kenal kita ngapain sih ngonten, malu-maluin aja gitu nah. Karena di kota Sampit ya, terutama ya kota kecil kita ini nggak terbiasa dengan konten-konten yang seperti itu. Dia terbiasa ngeliat artis-artis di TV. Ngeliat kita pengen konten, yang dipikiran pertamanya adalah, wah ngapain sih pengen jadi artis lu, pengen terkenal lu. Ya padahal memang tujuannya itu. Iya, mau terkenal. Kenapa harus orang-orang luar aja yang bisa terkenal? Orang Sampit pun harusnya ada kesempatan untuk terkenal juga gitu kan. Gini ya, orang-orang artis juga dari bawah bos. Iya. Memang ada sebagian yang punya privilege, memang orang tuanya berada. Iya, Rapatar. Gak ada yang mustahil bos di dunia ini. Betul. Kita dari orang biasa. Ini tujuan Bang Ojol tuh ini. Kita seperti Bang Ojol ini kan orang kampung ya, di Samuda, di desa. Maksudnya bisalah gitu, sukses, berkarir, jadi orang terkenal. Mau buktiin itu aja sih. Sama keluarga, sama-sama orang yang ngehujat Bang Ojol yang gak bisa apa-apa dulunya. Handphone lu bisa ngasilin uang gak? Kata teman. Kena tuh mental Bang Ojol. Akhirnya mentang-mentang dia punya sesuatu lah buat menghasilin uang, entah kamera apa gitu. Ya tergerak lah dari Bang Ojol. motivasi utamanya. Kenapa gak
nerusin aja konten, tapi punya brandingan personal. Betul. Nah, Akhirnya terbentuklah seorang Babang Ojol Bang ini. Ojol yang kalian kenal sekarang. Sampai bisa menghasilkan uang lebih Iya. gitu. Sampai bisa beli HP yang speknya sudah nggak kentang lagi guys, kayak dulu guys Iya. gitu. Setelah ngonten banyak sih apa sih vibes yang asik gitu nah. Perasaan nyenengin tuh ada lah. Gak stres dulu lah yang mungkin dulu tuh stres di kerjaan, dikit-dikit ditelepon atasan. Sekarang kan apa sih hari Senin? Hari Senin tidur, Bos. Hari malam Minggu, hari Minggu nggak ada lagi, semuanya liburan. Gak ada yang namanya apel pagi, gak ada. Cuman berlaku untuk Babang Ojol aja. Iya, ya. Bang Ojol. Kalau kita masih apel pagi. Tapi itu di ucapan Bang Ojol aja. Padahal setiap pagi ya kita sebagai Islam ya sholat, pasti bangun pagi, subuh. Terus Bang Ojol kadang baca buku, belajar, evaluasi konten gimana. Kok ini mau naik? Kok ini enggak? Kita lihat hooknya, kita lihat isi kontennya gimana ya. Terus evaluasi lah. Terus evaluasi. Bukan dilihat Bang Ojol nih di konten asik terus ya ada fase pusing-pusingnya, stres-stresnya juga ya bikin konten tuh nggak semudah yang kita bayangkan. Ya. Kalau gampang coba aja bikin konten. Coba. Nggak ada salahnya untuk dicoba. Siapa tahu ada Babang Ojol yang lain-lainnya juga. Kalau gitu dibilang Bang Ojol sombong, enggak. Bukan. Datang aja ke Bang Ojol kalau mau, Bang tipsnya dong gini. Abang Ojol jelasin sampai subuh kalau mau dengerin. Nggak pelit ilmu lah intinya. Ya, cuma kadang tuh orang tuh gengsi. Iya, bukan gengsi, lebih kurang percaya diri tadi kan. Enggak, apalagi teman-teman yang udah tahu Bang Ojol. Malu dia tuh bertanya. Karena sebelumnya pernah ngerendahin. Iya, mungkin dia pernah malu gitu nah. Iya. Memang kita lihat aja orang-orang yang berduit, orang-orang kaya tuh enggak ada yang malu, Bos. Kalau mau sukses tuh enggak ada yang malu. Lihat aja Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier sampai berduit seperti sekarang masih ngonten. Lu kita yang orang biasa belum tentu orang tahu lu ada di bumi, masa nggak ngonten? Orang-orang yang berduit aja ngonten. Ya setidaknya jangan malas-malasan lah guys ya. Iya. Walaupun kita nggak bisa ngonten, karena ngonten pun perlu ide-ide yang bagus. Ya setidaknya bekerjalah layaknya manusia gitu. Iya. Apalagi kita yang laki-laki, terutama apalagi orang sebagai kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga, bekerja itu adalah kewajiban gitu ya. Menghasilkan lah. Kenapa capek-capek sih kerja, apa sih yang dikejar gitu nah? Udah cukup ojol aja, ngapain sih bikin konten ngejar duit banget, ngejar dunia banget. Bos, kalau lo Islam, ini buat yang Islam ya, yang beragama lah. Nabi itu kaya, Bos. Betul. Tapi hidupnya sederhana. Gak ada di Islam itu ngajarkan buat lu miskin. Betul. Pasti buat lu bekerja keras. Ya. Semakin orang tuh mendalami agama, semakin orang tuh paham kedisiplinan. Sholat tepat waktu, bekerja mencari yang halal. Nah, gak mungkin, seharusnya orang yang beragama tuh gak mungkin hidupnya susah. Setidaknya tidak menyusahkan orang lain. Iya, kita punya uang, kita bisa membantu orang. Lu yang lebih coba bagus lagi itu. Kita ini gak punya uang, buat makan aja susah. Bisa nggak kita bantu teman-teman kita yang di Palestina sana? Wow, gak bisa kan? Kalau lu berduit, Bos, ini ada minimal aja nih, ada orang di jalan, kesian kita bisa tolong, Bos. Iya, itu. Jangan hanya koar-koar tolong sesama saudara, Iya. Tapi action yang diperlukan adalah action ya. Jangan masih berpikiran kalau kita beragama ini hidupnya susah, gak boleh ngejar dunia. Salah, Bos. Salah. Kita dunia dapat, akhirat dapat. Nah, itu dia. Dunia dapat, akhirat jangan dilupakan. Iya, itu dia. Ya mungkin karena durasi kita ya yang terbatas. Mungkin terakhir nih dari Babang Ojol, ada nggak pesan-pesan ke teman-teman abang-abang ojol yang lain kah, atau teman-teman penonton Pandai Belarut kah, tentang apapun itu gitu? Mungkin kata-kata mutiara gitu. Sepatah sekalimat 20 kalimat gitu. Kebanyakan minum dulu. Ya, minum dulu. Ini tadi gara-gara makan balado nih. Aduh. Jadi di tenggorokan ini nyangkut. Balado.
Itu rasa ya teman-teman ya, bukan merek ya. Emang ada merek balado? Makanya itu. Ini makan balado apa ya? Untuk teman-teman di luar sana. Pesan mutiara gak ada sih, lebih ke poinnya aja lah dari podcast ini yang apa yang kita Bang Ojol bicarain ini. Buat teman-teman yang masih malu, bos ngapain malu gitu nah. Selama itu menghasilkan, ayolah kita berkembang bersama-sama, bantu berdiri bersama-sama, sama-sama bos kita nih saling pegang tangan, sukses sama-sama. Bang Ojol tuh gak mau ngelihat teman-teman tuh gak sukses gitu. Sama Bang Ojol gak mau lihat keluarga, lihat saudara tuh hidupnya ngestak gitu-gitu aja. Ayolah kita sama-sama saling support. Rame kan kalau banyak temen kan. Terus kalau masalah yang kerja keras lah, kalau selagi lu masih muda bekerja keras lah. Sesuai nih, ada batasannya, sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksakan. Misalnya lu mampu bekerjanya 8 jam di kantor atau di PT, udah segitu aja. Tapi tingkatkan skill, apa yang lu hobi, apa yang lu suka, ditingkatkan. Misalnya jago ngedit, jago videografi, fotografer, udah tingkatkan. Kalau sudah mulai bisa keluar dari zona nyaman bos, buka usaha sendiri, gunakan skill yang ada. Contohnya Bang Ojol, mungkin Bang Ojol tuh skillnya sedikit bos, bisa ngedit pun dicapcut tuh, masih dibantu. Bisa acting gitu-gitu aja di kontennya Bang Ojol, gitu-gitu aja. Tapi Bang Ojol mau belajar bos, dan yakin sama diri sendiri kalau kita tuh bisa. Kita tuh merubah diri. Yang poin pertamanya, yang paling penting, kita tuh yakin sama diri sendiri, jangan pesimis. Itu sih. Jadi poinnya adalah kalau kita laki-laki, bekerjalah selagi muda, menghasilkan terus untuk orang-orang yang ingin kita halalkan atau yang sudah halal, untuk menafkahi keluarganya terus, bertanggung jawab. Dan satu lagi, kalau punya skill yang dimiliki yang bisa menghasilkan, terus diasah, bangkitkan. Lebih nikmat itu jadi bos diri sendiri daripada babu untuk orang lain. Itu dia teman-teman. Jangan mau kita diperbudak orang lain. Itu dia. Jadilah kita bosnya. Berapapun hasilnya. Gitu. Mungkin itu dulu ya. Itu dulu. Banyak sih sebenarnya yang pengen dibahas. Kalau mau dibahas nih sampai besok nih. Sampai gak ada habisnya. Sampai iya. Mungkin nanti ada. Kalau view-nya rame, Bang Ojol mampir lagi ke sini. Membawa yang orang spesialnya itu. Kita jadikan Kotim maju. Jadi bupati nanti dia. Kotim maju. Menuju Kotim yang lebih baik. Nah, menuju Kotim yang lebih baik. Itu dia teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, follow IG-nya Bang Ojol Sampit, TikTok Bang Ojol Sampit. Buat yang suka sama Bang Ojol bisa di follow. Buat yang gak suka ya gak apa-apa sih. Gak semua orang bisa suka sama kita. Pantengin aja TikToknya, mungkin jadi suka. Iya kan. Tadi apa nama TikToknya? Bang Ojol Sampit. Bang Ojol Sampit. IG-nya Bang Ojol apa sih? Underscore Sampit. Bang Ojol underscore Sampit. Itu dia. Jangan lupa follow ya teman-teman ya. Terus jangan lupa share juga video-video Bang Ojol. Siapa tahu menginspirasi orang-orang di luar sana yang pengen berkonten, pengen menghasilkan. Pengen konten berkembang lagi gitu kan. Niatnya konten semoga jadi berkah lah buat orang lain. Itu dia. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Pandar Belarut. Jangan lupa like, komen, dan share. Itu dia teman-teman. Sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. See you in the next day. Anjay. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.